Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, yang cantik-cantik dan yang gagah-gagah. Boleh di chatroom juga sampaikan salamnya, shalomnya, dan ucapan semangat bagi kita semua. Ya, sambil juga dilihat, ditengok-tengok adik-adik PA-nya mungkin, rekan-rekan di komselnya mungkin yang belum hadir bisa dihubungin. Karena kita baru berapa orang, karena biasanya ya 80 sampai 1000-an ya. Jadi ini masih belum ada apa-apanya. Jadi boleh saling menghubungi satu dengan yang lain sambil menunggu. Dan saya mengingatkan juga sambil menunggu yang lain boleh mengisi absen kehadirannya. Sudah ada di-share di grup, bahkan di chatroom ya. Silahkan isi dengan sukacita ya pastinya, supaya nanti waktu ibadah tidak terganggu lagi. Boleh silakan direspon. Dan tak lupa juga saya mengingatkan kepada kita semua, alangkah baiknya untuk mengaktifkan kamera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semua yang tidak memiliki kendala apapun termasuk jaringan, boleh mengaktifkan kameranya. Oke, sambil menunggu yang lain, silahkan mengaktifkan kameranya, dipersiapkan dirinya untuk kita beribadah dengan maksimal ya, memberikan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Absennya juga tidak lupa diisi. Dan atur posisi yang terbaik untuk kita memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Masih banyak yang belum aktifkan kamera? Mungkin kendala jaringan ya? Benar ya? Semoga saya benar. Bahwa kendalanya adalah jaringan semua di setiap tempat ya. Banyak tempat-tempat mengalami gangguan jaringan. Atau paketnya kurang. Jadi silakan mengaktifkan kameranya. Boleh di chatroom saling sapa, saling menyampaikan ucapan selamat hari Minggunya. Selamat beribadah. Boleh mengaktifkan kameranya sambil memberikan senyuman yang terbaik ya, biar rekan-rekan bahkan saudara seiman kita dapat
menikmati juga senyuman indah kita ya, dimanapun kita berada walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Oke, sudah siap semua? Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama pada hari ini. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita berdiri, berikan posisi yang terbaik. Mungkin bagi yang tidak bisa berdiri, mungkin karena ada kendala di tempat kerja, mungkin tidak mungkin untuk berdiri, dibolehkan. Jadi dipersilakan bagi setiap kita yang tidak punya kendala untuk harus berdiri, selain malas ya, selain malas gerak. Jadi ayo kita berdiri, saya persilakan kita semua berdiri, dan kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami rindu Tuhan. Katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau. Bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati
menjadi pujian dari kami Tuhan. Ini ada dari hati kami Tuhan. Nasib kehadiran apa sih, betapa kami perlu Engkau Tuhan.
Tuhan besar, besar Allah kami. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya Kau besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, Engkau besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Yes Tuhan, besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar, selamanya besar. Amin. Dan ajaib. Yesusku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau Allah yang besar dalam setiap kami. Bahkan atas setiap yang ada di bumi ini Tuhan, Engkau Allah yang besar dan ajaib. Tak tertandingi kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, bahwa kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bahwa kami semakin mengenal apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji. Kami siap menyembah Engkau. Kami siap mendengarkan firman. Kami siap melakukan firman Tuhan. Kami siap hidup dan jalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, semua tetap bangkit berdiri ya. Tetap posisi berdiri. Kita memuji Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang besar. Apapun yang terjadi hari-hari ini, Allah kita besar dan ajaib. Dia punya kuasa, tak tertandingi kasih dan kuasanya. Saya ajak kita semua di setiap rumah ya. Kita mau beri sorak-sorai bagi Tuhan. Setiap rumah sampai terdengar sorak kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat, Allah yang besar. Semua kita untuk pakai bibir kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang besar, tidak tertandingi di dalam nama Yesus. Amin. Yesus yang dahsyat. Yes, Kau ditinggikan setiap kami Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya,
itu Tuhan. Dengan seluruh penjuru bumi datang untuk mendengarkanlah. Dengarkanlah suara Tauhid memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi lagi. Dengarkanlah suara Tauhid memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk kami iman ini Tuhan. Dengarkanlah suara Tauhid memanggil semua gereja Tuhan. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Katakan samping kanan kirimu, bersiaplah. Maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata. Katakan lagi, bersiaplah. Katakan pada samping kanan kirimu, bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Sorakan, hei, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Siapa? Oh, Dia Raja. Segala raja. Oh, Dialah Raja. Segala raja. Oh, Dialah Raja. Segala raja. Sekali lagi, Dialah Raja. Segala raja. Semua umat manusia harus mengerti, Yesuslah Raja. Amin Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, betapa kami bersyukur. Kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur ada Yesus dalam setiap kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Pujian dan penyembahan kami tidak cukup untuk kami menyatakan betapa Engkau baik dalam kami Tuhan. Tapi firman-Mu lah yang tergenapi atas setiap kami. Dan kami mau ada di dalamnya. Oh Tuhan, mulut kami, tangan kami tidak cukup untuk menyatakan anugerah Tuhan. Tapi firman-Mu lah yang harus tergenapi atas kami. Dan kami mau ada di dalamnya Tuhan. Kami menjadi gereja yang menggenapi firman Tuhan. Kami menjadi gereja yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oh, kami mau ada di dalamnya Tuhan. Gereja yang terus haus akan Engkau, haus akan pribadi-Mu dalam kami Tuhan. Yesus, katakan seperti rusa yang merindukan air, rindu sungai-Mu jiwaku.
Yes Yesus. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah berdoa kepada Tuhan. Singernya bernyanyilah engkau naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bagi setiap kita jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, berdoalah kepada Tuhan. Berbicaralah engkau kepada Tuhan. Buat komitmen kepada Tuhan. Mengucap syukurlah engkau kepada Tuhan. Katakan bahwa betapa engkau perlu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, oh Yesusku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kami perlu engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang terutama bagi kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan dan kami harapkan Tuhan. Yang menjadi jawaban bagi setiap masalah kehidupan kami. Yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah menjadi segalanya bagi kami. Engkau sudah mau mati bagi kami Tuhan. Mau memikul segala dosa kami di atas kayu salib Tuhan. Supaya kami bisa hidup untuk kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kami sudah disembuhkan dari semua penyakit dosa Tuhan. Kami sudah disembuhkan dari semua penyakit pelanggaran-pelanggaran kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kalau kami sebagai anak-Mu Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu makan daripada firman-Mu. Kami rindu makan daripada Bapa. Biarlah Engkau puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas kami. Roh-Mu Tuhan yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Memakai hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, saya bisa lepas masker saya karena tidak ada lagi yang di depan, saya sendiri yang di depan. Sekali lagi shalom semuanya, saudara-saudara yang di rumah, di kos, di berbagai kota. Shalom semuanya. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Satu Yohanes pasal 2 ayat 6. Sudah semua ya? Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Sekali lagi saya katakan demikian firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia atau ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan di sini berbicara begitu tegasnya. Firman Tuhan begitu tegasnya berkata bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini suatu firman Tuhan yang cukup keras bagi kita. Untuk kita yang mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus, kita wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wow, ini suatu perkara yang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup? Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Kristus, wow, tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup seperti dia. Tetapi Alkitab katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita disuruh supaya wajib hidup, kita wajib. Wajib ini suatu keharusan bagi kita. Suatu tanggung jawab besar bagi kita untuk kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa hidup seperti Kristus? Kita ini berbeda. Yesus berbeda orang tuanya dengan kita. Gak mungkin sama kan? Dan bagaimana orang tua Yesus mendidik Yesus, berbeda juga orang tua kita mendidik kita. Sangat berbeda, sangat berbeda. Dan kita ada dalam lingkungan yang sangat berbeda juga dengan lingkungan Yesus. Dan kita dididik dengan cara yang berbeda juga seperti bagaimana Yesus dididik pada waktu itu. Tetapi Alkitab katakan bahwa kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang dimaksud wajib hidup di sini? Hidup yang bagaimana? Di sini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan who says he abides in him. Siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, ought himself also to walk just as he walked. Jadi dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Di sini kata hidup bukan ada kata life atau live di sini. Tetapi kata hidup di sini diambil kata walk, berjalan. Di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hidup. Kata walk, berjalan. Ini berbicara kepada kita bagaimana Yesus memiliki gaya hidup. Bagaimana Yesus memiliki pola kehidupan di dalam hidup dia sehari-hari. Bagaimana dia ketika bangun pagi. Bagaimana ketika dia harus mandi. Bagaimana dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia dibangun di pagi hari? Pagi-pagi benar dia bangun, Yesus, dia pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi, ke gunung. Dia berdoa di sana pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap. Yesus bangun pagi-pagi dan dia bangun, dia berdoa di gunung. Dia berdoa di tempat yang sepi. Dia memberikan waktunya untuk menjauh dari murid-muridnya dan berdoa di tempat yang sepi. Di situ Yesus hidup, itulah Yesus hidup. Dia bangun pagi-pagi. Ketika hari masih gelap. Dia pergi ke tempat yang sepi dan dia berdoa di sana. Dia berdoa kepada Bapa. Itulah yang disebut sebagai walk. Yang dimaksud sebagai hidup yang hidup seperti Yesus. Bagaimana kita meniru cara hidup Yesus ketika di dunia ini. Bagaimana Yesus pagi-pagi benar bangun pagi. Seketika hari masih gelap. Matahari belum terbit. Yesus sudah bangun dan dia pergi ke tempat yang sepi, yang sunyi. Dan dia berdoa kepada Bapanya.
Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita hidup juga sama seperti Yesus hidup? Kita memiliki cara hidup yang sama seperti Yesus. Apakah kita bangun jam 8 pagi atau sebelum matahari terbit? Bagaimana cara kita hidup? Bagaimana setelah kita bangun pagi, apakah kita langsung mandi, langsung makan, sarapan, lalu berangkat kerja? Yesus bangun pagi-pagi, dia pergi berdoa. Sebelum dia pergi melakukan segala sesuatu yang mau dikerjakannya, dia selalu pagi-pagi benar bangun. Dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Dia pergi ke gunung dan dia berdoa di sana. Yesus pergi ke sana. Yesus mau supaya kita hidup sama seperti dia hidup. Kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Apa yang dimaksud di sini kita wajib hidup sama seperti Yesus? Di sini Yesus memberikan pengertian bahwa kita harus hidup seperti dia hidup, mengasihi saudara-saudaranya yang lain, mengasihi murid-muridnya, mengasihi banyak orang. Yesus memberikan contoh bagaimana seharusnya kehidupan kita. Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita harus memiliki kehidupan, hidup yang mengasihi. Mari kita lihat di ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Yesus berkata bahwa kalau kita berada di dalam terang, tetapi kita membenci saudara kita, kita berada dalam kegelapan sampai sekarang. Kita tidak artinya tidak ada gunanya kata-kata kita. Kalau kita mengatakan bahwa kita di dalam Kristus, tapi kita tidak wajib hidup seperti Kristus, percuma kata-kata kita. Kalau kita katakan kalau kita ada di dalam terang, tetapi kita membenci saudara kita ada dalam kegelapan sampai sekarang. Yesus tegas mengatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita ada dalam kegelapan. Tidak ada satupun boleh ada kebencian dalam diri kita. Terhadap setiap orang, setiap siapapun juga. Termasuk saudara-saudara kita. Kitab Yohanes ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia menuliskan kepada jemaat yang mula-mula itu. Bagaimana orang harus hidup. Bagaimana orang harus hidup di dalam terang. Bagaimana orang harus hidup di dalam Kristus. Ia harus hidup seperti Kristus. Seperti Kristus yang mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana Yesus mengasihi saudara-saudaranya? Ia menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Rasul Yohanes berkata bahwa kalau kita mengasihi saudara kita tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa kali kita harus mengasihi saudara kita? Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Petrus bertanya kepada Yesus. Berapa kali kami harus mengasihi, mengampuni orang yang bersalah pada kami? 7 kali kah? Yesus katakan bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. 460 kali. Yesus mengatakan bahwa engkau harus mengampuni dia 490 kali ketika dia berbuat dosa kepadamu. 490 kali dalam sehari. Dalam sehari. Dalam sehari, adakah orang berbuat dosa pada kita 490 kali? Adakah ada orang pernah minta ampun pada kita, minta maaf pada kita? Karena dia bersalah 490 kali? Tidak pernah kita dapati demikian.
Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, 490 kali, engkau harus mengampuni saudaramu. Bukan 7 kali. Artinya itu engkau mengampuni dia tidak ada batasnya. Engkau mengampuni dia tanpa ada alasan apapun untuk engkau tidak mengampuni. Engkau harus bisa mengampuni saudaramu. Engkau harus mengasihi saudaramu. Itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak ada batasnya. Kasih yang tidak ada penyesatan di dalamnya. Kasih yang tidak ada tipu muslihat di dalamnya. Dan tidak ada dusta di dalamnya. Inilah yang diinginkan Allah ada di dalam diri kita. Barang siapa ada mengatakan bahwa dia ada dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dia wajib hidup mengampuni orang yang bersalah kepada dia 490 kali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Yohanes menekankan di dalam suratnya ini masalah mengasihi saudara seiman. Bagaimana bukti bahwa kita ini adalah orang yang lahir dari Allah? Kita dibuktikan dengan kita mengasihi saudara kita. Kalau engkau memiliki lahir dari satu bapak dengan saudaramu, engkau pasti akan mengasihi saudaramu. Engkau tidak mungkin tidak mengasihi dia. Ada berapa kali dia pernah bersalah padamu? Wah, banyak. Banyak ya. Engkau mungkin gak bisa hitung. Tapi banyak bukan dalam sehari loh. 490 kali dalam sehari gak ada. Tapi Yesus bilang, berapa kali kita mengampuni saudara kita? 460 kali. 70 kali 7 kali. Itu maksud Yesus adalah dalam sehari. Dosanya apa? Dosanya sama. Dalam sehari ini. Bukan dosa yang berbeda. Dosa yang sama dalam sehari. Kita harus mengampuni dia 490 kali. Pernahkah berbuat begitu saudara kita seiman? Atau saudara kita sedaging? Atau kita kakak beradik di rumah kita, pernahkah ada saudara kita berbuat salah kepada kita 490 kali? Kita harus mengampuni dia. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita untuk mengerti. Bahwa mengasihi itu dimulai dari rumah Tuhan awalnya. Bagaimana kita mengasihi saudara seiman kita. Kita mengalami saat ini pandemi COVID-19. Bagaimana penyakit itu terus menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana setiap orang bisa kena kalau tidak berjaga-jaga. Kalau setiap orang tidak menjaga kesehatannya, kita bisa kena COVID itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyakit ini membawa kita untuk kita semakin menyadari bahwa kita perlu memperhatikan saudara kita seiman. Bahwa kita perlu memperhatikan saudara kita seiman bagaimana kondisinya. Bagaimana kondisi kesehatannya. Bagaimana kita memperhatikan kehidupannya. Bagaimana kalau dia sakit. Bagaimana kalau dia ada masalah. Apakah kita mau mempedulikan dia secara materi? Atau kita berkata, ya aku berdoa saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita berdoa saja, iya baik. Tapi ketika kita melihat dia lapar, apakah kita tidak mau membantu dia dalam hal kekurangannya? Ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Untuk kita memperhatikan saudara kita seiman. Pandemi ini terjadi. Tuhan menghendaki ini terjadi. Walaupun ini bukan dari Tuhan. Ini terjadi karena memang inilah waktunya di akhir zaman ini.
Allah sedang mempersiapkan gerejanya. Untuk gerejanya siap untuk menjadi jawaban bagi dunia. Karena jawaban bagi dunia ini bukan dari dunia ini dapatnya. Dunia ini pembuat masalah. Engkau tidak bisa mendapatkan jawaban dari dunia ini. Alkitab katakan jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, semua yang ada di dalam dunia ini. Sebab jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau kita mengasihi dunia ini, kasih kepada Bapa tidak ada dalam diri kita. Ayat 16 katakan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Itulah hal yang dari dunia ini yang membuat masalah dunia ini. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itulah yang menjadi masalah dunia ini. Dan ini yang akan melenyapkan dunia. Dan ini yang membinasakan dunia. Dan Tuhan ingin supaya kita gereja bangkit. Karena kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kuasa daging. Kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam keinginan mata. Kita bukanlah orang-orang yang hidup dalam keangkuhan hidup kita. Tapi kita adalah orang-orang yang hidupnya untuk melakukan kehendak Allah. Kita adalah orang-orang yang hidup untuk kebenaran. Kita adalah orang-orang yang hidup untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk setiap orang-orang benar, untuk gerejanya. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk gerejanya supaya gereja akhirnya bertindak melakukan pekerjaan baik itu di dunia ini. Bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak dikehendaki Allah. Yesus ketika datang di dunia, dia hanya satu yang ingin dia kerjakan, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa di dunia ini. Itu yang Yesus mau lakukan. Dan setelah Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba, maka dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap, untuk dibelenggu, untuk diderah, untuk disalibkan. Dia menyerahkan dirinya untuk itu. Walaupun Petrus berusaha untuk coba mencegah itu, tapi Yesus justru menegur Petrus dengan keras. Ini yang harus ada dalam diri kita, yaitu keinginan kita untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita, sebelum dunia ini dijadikan. Ya, segala sesuatu sudah direncanakan di dalam Kristus. Allah sudah merencanakan suatu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Allah sudah merencanakan suatu pekerjaan yang mulia untuk hidup kita. Di dalam Kristus Allah sudah merencanakan itu. Dan Allah ingin supaya kita hidup di dalam pekerjaan itu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama sekali untuk kita ketahui adalah bagaimana untuk kita bisa hidup seperti Kristus adalah hidup mengasihi saudara seiman. Hidup mengasihi saudara seiman. Itulah yang pertama kali yang harus kita kejar. Bagaimana kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita saling menasihati satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita saling mendorong saling dalam pekerjaan baik satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita untuk berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Bagi saudara kita seiman. Ini suatu bukti nyata bagaimana orang untuk hidup seperti Kristus. Ini bukti nyata yang pertama yang harus terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itulah setiap orang yang percaya pada Yesus, dia sudah dibaptis dalam menjadi satu keluarga dalam Kristus. Dia sudah dibaptis dan sudah disatukan di dalam Kristus menjadi satu keluarga. Menjadi satu tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh dalam Yesus. Dan oleh karena itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Memperhatikan satu dengan yang lainnya. Apapun keadaan saudara kita. Ketika kita sadar bahwa dia membutuhkan kita. Kita harus menolong dia. Kita harus memperhatikan kondisi dia. Inilah yang ingin dilakukan Allah dalam hidup kita.
Pernahkah kita memperhatikan saudara kita satu kos dan saudara seiman kita yang taunya tidak punya uang, lalu berpuasa karena nggak punya uang, lalu kita nggak memperhatikan dia? Pernahkah kita tidak memperhatikan sama sekali apa yang dia makan? Pernahkah kita mengeluarkan uang kita untuk itu? Mari kita memiliki suatu tanggung jawab bahwa saudara seiman kita adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya tanggung jawab keluarganya, bapak ibunya, tapi tanggung jawab kita juga. Untuk kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Allah ingin kita mengasihi saudara kita. Dan ini yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita buka Alkitab kita. Satu Yohanes pasal 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti apa? Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi apa? Saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Yohanes mengatakan suatu pernyataan yang sangat-sangat keras di sini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah berpindah dari dalam neraka ke dalam kehidupan yang kekal. Kita sudah berada dalam kehidupan yang kekal saat ini. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal saat ini. Amin. Amin. Kau sudah memperoleh hidup yang kekal? Kau sudah memperoleh hidup yang kekal. Dari mana engkau tahu bahwa engkau memperoleh hidup yang kekal? Dari engkau mengasihi saudaramu. Bagaimana engkau tahu bahwa engkau memperoleh hidup kekal dan engkau pasti masuk surga? Engkau mengasihi saudara seimanmu. Itu ada suatu ciri khas bagaimana orang yang hidup di dalam Kristus. Dia mengasihi saudara seimannya. Saudara seiman sebagai bukti pertama bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Karena setiap orang yang lahir dari Allah pasti mengasihi saudaranya. Karena dia mengasihi pasti orang yang berasal dari kelahiran yang sama. Dari benih yang sama. Dari benih Bapa di sorga. Kalau saya berasal dari benih Bapa di sorga. Dan saudara semua berasal dari Bapa di sorga. Maka saya akan mengasihi saudara. Saya akan memberikan hidup saya untuk berdoa untuk saudara. Saya akan memberikan hidup saudara untuk mengasihi saudara, memperhatikan saudara. Juga apa yang saudara makan. Saya harus memperhatikan hidup saudara. Saya tidak mungkin membiarkan saudara kelaparan. Saya tidak mungkin membiarkan saudara menderita. Saya harus menasihati saudara. Mengapa engkau lapar? Mungkin karena engkau malas bekerja, enggak bekerja. Maka engkau tidak punya uang sehingga engkau lapar. Saya akan menasihati kamu. Kamu harus bekerja. Kamu harus dapat pekerjaan. Dan kamu harus mau bekerja apapun juga. Saya harus memperhatikan kau. Bagaimana hidup doamu. Bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya masalah makanan dan minuman saja. Tetapi juga masalah apa yang engkau hidupi dalam kehidupan sehari-harimu. Engkau harus dicek kehidupanmu. Karena saya mengasihi saudara. Saya memperhatikan saudara bukan hanya secara jasmania saja, tetapi juga secara rohani. Dan bukan hanya secara rohani saja juga, tetapi juga secara jasmania. Saya harus memperhatikan saudara. Ini yang diinginkan Rasul Yohanes bagi kita. Untuk kita mengerti bahwa apa yang terjadi saat ini, di akhir zaman ini,
Allah sedang mempersiapkan gerejanya untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Allah sedang mempersiapkan gerejanya untuk kita memperhatikan satu dengan yang lainnya dalam hal jasmanianya juga, dalam hal kesehatannya juga. Mari kita saling memperhatikan ini. Karena ini yang diinginkan Allah terjadi di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata di sini dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi. Kita tahu ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau kita membenci saudara kita, kita adalah seorang pembunuh manusia. Dan di dalam diri kita tidak akan ada kasih Allah. Jadi kita tidak akan memiliki kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah mengatakan supaya kita mengampuni saudara kita. Apapun dosanya. Berapapun besar dosanya, berapapun kali dia berbuat dosa terhadap kita, kita mengampuninya. Harus mengampuninya. Jikalau kita tidak mengampuni saudara kita tidak mengampuni dia, maka kita akan mengalami siksaan algojo, kata Tuhan Yesus. Kita akan mengalami siksaan algojo dan algojo tidak akan pernah lepas dari kita. Artinya kita akan mengalami berbagai-bagai sakit penyakit. Kita akan mengalami berbagai-bagai masalah, penderitaan yang akan kita alami kalau kita membenci saudara kita. Kalau ada dalam diri kita sakit hati satu dengan yang lainnya, maka akan ada penyakit dalam diri kita, akan ada masalah dalam diri kita, akan ada persoalan dalam hidup kita. Itu tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Bagaimana kita bisa melepas dari itu? Hanya satu-satunya adalah mengampuni saudara kita. Yesus katakan hanya bisa mengampuni saudara kita, maka kita bisa lepas dari algojo. Kita bisa lepas dari algojo yang kejam, penyakit yang kejam, persoalan yang kejam. Oleh karena itu mari kita mengasihi saudara kita. Maka itu ayat 16 dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Sini jelas Yesus katakan, Rasul Yohanes katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib apa? Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara mengampuni saudara kita harus pada 90 kali. Tapi menyerahkan nyawa kita itu kita wajib. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah saudara, ini lebih tegas lagi Alkitab katakan. Diwajibkan bagi kita menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Artinya kita siap mati untuk saudara kita. Kita siap membela saudara kita. Kita siap menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Itu yang harus terjadi dalam diri kita. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Alkitab katakan supaya kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita harus mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Harus ada yang kita perbuat bagi saudara kita. Harus ada yang kita lakukan untuk saudara kita. Jadi kalau ada kita sedikit saja uang bagi kita, kita harus belajar memberikan
Apa yang sedikit itu ketika saudara kita kelaparan? Apa yang sedikit itu ketika saudara kita kekurangan? Kita harus belajar memperhatikan demikian. Karena itulah kasih Kristus. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan? Kita harus hidup mengasihi satu dengan yang lainnya. Bagaimana supaya Roh Tuhan bisa memimpin kita? Mari kita memperhatikan saudara kita, adakah yang kekurangan, ada yang kesulitan? Mari kita memperhatikannya. Tapi bukan hanya memperhatikan dalam arti memberi makannya saja, tapi kita menasihati dia untuk hidup seperti Kristus hidup. Dia juga harus hidup seperti Kristus hidup. Dia tidak menjadi orang yang tenang-tenang saja, bukan orang yang malas, tapi orang yang mau bekerja keras. Mau berjuang untuk apa yang harus dia hidupi dalam dirinya. Dia harus berjuang untuk itu. Inilah yang Tuhan ingin kita supaya kita hidup seperti Yesus hidup. Hidup mengasihi saudara-saudara kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita memberikan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan berbicara sekedar kita mempertaruhkan nyawa kita ketika kita mau digorok, bukan. Ini bukan berbicara untuk itu. Tetapi mari kita memperhatikannya mulai dari kehidupan sehari-hari. Jadi jikalau kita nggak ada uang di sini, jikalau ada saudara kita nggak punya uang, dia menderita kekurangan. Bagi kita yang punya harta duniawi, kita menutup pintu hati kita terhadap saudara kita. Bagaimanakah Allah tetap ada di dalam diri kita? Bagaimana mungkin terang ada dalam diri kita kalau kita menutup hati kita kepada Dia? Setiap anak Tuhan pasti dipimpin oleh Roh Tuhan. Setiap anak Tuhan pasti dipimpin oleh Tuhan, karena Roh Tuhan sudah membuat dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dia sudah menjadi ciptaan baru. Dia menjadi ciptaan baru, yang baru sudah datang. Yang baru itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu pekerjaan baik yang Allah ingin supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Itu yang Allah ingin kita hidupi dalam hidup kita. Allah ingin supaya kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Untuk kita bisa mengasihi saudara kita. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang saudara di luar seiman kita, yang bukan seiman? Jikalau saudara seiman kita saja kita nggak bisa mengasihi. Mari kita memperhatikan saudara seiman kita. Ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali adalah kita mengasihi saudara kita. Kita mengasihi saudara seiman kita. Itulah bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Kita mengasihi dia. Bukan hanya sekedar berdoa untuk dia, tapi juga mengasihi dia juga dari apa yang menjadi kebutuhan lahiri dia. Ini yang diinginkan Tuhan bagi kita. Inilah bagaimana kita hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Salah satunya adalah ini. Bagaimana kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Saling memberi, menolong satu dengan yang lainnya. Inilah yang Allah ingin supaya kita hidup di dalamnya. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu mari kita menghidupi firman Tuhan ini. Kita mau mengasihi saudara kita satu dengan yang lainnya. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita membawa hati kita kepada Dia, memeriksa hati kita kepada Dia. Mari kita menguji hati kita masing-masing. Adakah kita sungguh sudah mengasihi saudara kita seiman dengan benar?
Adakah kita sudah saling memperhatikan satu dengan yang lainnya? Adakah kita hanya memperhatikan diri kita sendiri? Adakah engkau melayani Tuhan tapi engkau tidak memperhatikan saudaramu yang kau layani? Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mari kita memperhatikan apa yang menjadi kehidupan dia. Bukan hanya rohania dia yang kita perhatikan, tetapi lahiria dia juga kita perhatikan. Haleluya Yesus. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita merenungkan dulu sejenak dalam diri kita. Apakah kita ada kehidupan yang tidak mengampuni satu dengan yang lainnya? Adakah kita masih membenci saudara kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau saat ini masih ada membenci saudaramu, jikalau engkau saat ini masih memperhatikan kesalahan-kesalahan dia, kekurangan-kekurangan dia, kelemahan-kelemahan dia, engkau mulai memfitnah, engkau mulai menceritakan apa yang buruk dalam hidupnya kepada orang lain, dan engkau mulai memfitnah dia yang tidak semestinya. Mari engkau datang pada Tuhan, engkau datang pada Tuhan untuk engkau mengampuni dia, untuk engkau minta ampun pada Tuhan dan engkau memohon pengampunan daripada dia. Jikalau engkau memiliki kecewaan satu dengan yang lainnya, biarlah engkau saling mengampuni. Karena kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Dan kita yang menikmati perjamuan Tuhan, kita akan makan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Dan kita yang memakan tubuh dan darah Tuhan, kita harus mengatakan bahwa kita ini satu tubuh dengan Tuhan, dengan saudara kita seiman. Satu tubuh di dalam Kristus. Dan kalau kita mengakui kita satu tubuh dalam Kristus, kita tidak boleh saling mengasihi, saling membenci. Kita tidak boleh menyimpan kesalahan satu orang pun juga. Kita harus mengampuni setiap orang. Dan jikalau kita melihat saudara kita tidak memperhatikan saudara kita tidak melihat kalau ada kekurangan di antara saudara kita membiarkan saudara kita kekurangan, sedangkan kita mempunyai sesuatu tapi kita tidak memberikan apa-apa bagi dia. Mari kita menyadari bahwa itu adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Mari kita menyadari bahwa Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Mari kita bertindak dan berbuat sesuatu bagi dia. Kita memperhatikan saudara kita seiman. Kita menolong dia juga dalam segala kelaparan dia, kekurangan dia, kelemahan dia. Mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Haleluya Yesus. Yesus, haleluya. Oh, haleluya Lord. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada di antaramu yang masih membenci saudaramu, engkau angkat tanganmu. Engkau harus ampuni saudaramu seiman. Tanpa ada batasnya engkau harus ampuni dia. Engkau harus menyerahkan dirimu untuk mengampuni dia. Jangan sampai ada algojo yang akan menyiksa engkau. Jangan sampai ada penyakit-penyakit yang menekan engkau. Jangan sampai ada sesuatu masalah akan menimpa hidupmu. Allah ingin engkau hidup dalam damai sejahtera. Allah ingin engkau hidup dalam kemenangan. Allah ingin engkau hidup dalam kesembuhan. Alkitab katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus akibat cambukan yang terjadi di atas tubuhnya, itu sudah menyembuhkan dirimu. Darah Yesus yang sudah tercurah oleh karena bilur-bilurnya itu sudah menyembuhkan dirimu. Yesus sudah menyembuhkan kalau engkau mengampuni saudara seiman. Engkau yang menyimpan kesalahan saudaramu, engkau yang masih menyimpan ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan saudaramu, engkau yang masih memfitnah dia, engkau yang masih berkata curang terhadap hidup dia,
Engkau angkat tanganmu datang kepada Tuhan saat ini. Engkau serahkan dirimu kepada Tuhan saat ini. Haleluya Lord. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya Lord. Ora la 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 bakashikaya namashe. Haleluya. Oh Yesus, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Ora la la bakashikaya namashe. Haleluya. Oh Jesus. Engkau yang mengangkat tanganmu kepada Tuhan saat ini, menyadari bahwa dirimu ada berbuat kesalahan kepada saudaramu. Engkau kalau ada saudaramu di sampingmu, engkau datangi dia. Kalau ada saudaramu di sebelahmu, engkau datangi dia. Ada di hadapanmu, ada bersama dengan engkau datangi dia. Engkau datang mohon pengampunan, engkau datangi dia. Engkau bereskan masalahmu kepada dia. Engkau jangan malu mengakui dirimu ada kesalahan. Oh ralala bakashikaya namashi. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Kau datangi saudaramu seiman dan kau akui kesalahanmu. Engkau akui di mana ada masalahmu dengan dia. Kau datang mohon pengampunan pada dia. Mari engkau saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Engkau yang sudah datangi saudaramu seiman, engkau saling mendoakan. Engkau saling mendoakan supaya engkau sembuh. Karena oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Tidak ada satu penyakit pun yang bisa berkenan ada dalam diri kita. Tidak ada masalah apapun yang bisa ada dalam diri kita. Kita ada di dalam Kristus. Kita sudah disembuhkan oleh Yesus. Haleluya Lord. Oh Yesus. Oh Yesus. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Bibir luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
lebih dari segala, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan dengan segala hatimu, lebih dari segalanya aku merindukan Engkau Tuhan. Engkaulah yang merindukan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Ini kami Tuhan, kami yang mengangkat tangan kami kepada Engkau. Kami yang menyadari mengakui kesalahan kami satu dengan yang lainnya. Sungguh Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang ada di hati saudara-saudara kami. Biarlah Engkau saat ini yang menjamah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan pengakuan yang tulus, yang murni dari hati mereka keluar Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus itu mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran saudara-saudara kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu yang kudus itu mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara seiman kami mengampuni, maka Tuhan dosa kami Dia ampuni Tuhan.
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Allah yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ketika kami mengakuinya, Tuhan. Kami percaya Engkau menerima segala penyembahan kami kepada Engkau. Engkau menerima segala apa yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan bawa kami Tuhan saat ini Tuhan untuk kami menikmati perjamuan Engkau Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita masing-masing mengambil roti yang diserahkan bagi kita dari saudara-saudara kita yang seiman, dari saudara pemimpin kita yang ada di Komsel, baik pemimpin kita yang ada di KOS. Mari kita mengambil roti. Mari kita semua sungguh merindukan kepada Tuhan, supaya sungguh kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, gereja yang saling menguatkan, gereja yang saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kami mengucap syukur Tuhan atas roti yang Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh-Mu, tubuh yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan mendapat bagian dalam tubuh-Mu. Kami akan memakan tubuh-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur atasnya. Dan kami tahu bahwa ini adalah berkat bagi tubuh kami dan kesehatan tubuh kami dan rohani kami. Dan kami satu ada di dalam tubuh-Mu Tuhan Yesus. Kami mengakui bahwa kami satu tubuh Kristus dengan setiap saudara seiman kami, dengan setiap saudara kami, baik juga saudara-saudara kami yang di luar denominasi kami. Kami percaya bahwa kami ada satu tubuh Yesus. Kami mau memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memakannya. Sudah memakannya, kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Darah perjanjian yang kekal, yang mensahkan segala perjanjian Allah kepada kita, sehingga kita beroleh bagian dalam kekekalan, kita beroleh bagian dalam kehidupannya, dan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita mengucap syukur atas darah perjanjian yang sudah memateraikan perjanjian kekal ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu. Kami meminumnya dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Tubuh-Mu yang adalah makanan dan darah-Mu adalah minuman. Kami mengucap syukur kalau kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur kami mengambil bagian dalam kuasa-Mu. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan kami percaya bahwa kasih-Mu ada dalam diri kami. Kasih yang Kau berikan kepada kami lewat Yesus yang hadir dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah satu tubuh dan kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang sehat dan sembuh. Orang-orang yang beroleh anugerah dan kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Engkau. Kami percaya bahwa kami akan mengalami pertumbuhan yang benar di dalam Engkau. Kami akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar di dalam Engkau Tuhan. Dan kami akan menjadi sehat, kuat. Dan kami akan terlatih, terdidik Tuhan. Dan kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadi, yang bodoh akan menjadi pintar Tuhan. Yang malas akan menjadi orang yang rajin Tuhan. Jadi rajin bekerja, rajin belajar Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Menjadi lebih benar dan lebih baik Tuhan. Engkau akan mendidik kami dalam soal-soal kebenaran Tuhan. Dan hidup dalam kebenaran. Kami percaya kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Amin. Kami sudah sembuh. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, kami menerima kesembuhan-Mu Tuhan. Kami menerima kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk perjamuan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya kita semakin dibaharui dalam nama Yesus. Kita akan memberikan persembahan umumnya juga silakan ditransfer. Bagi yang ingin mentransfer bisa menggunakan juga aplikasi pembayaran yang Bapak Ibu Saudara-saudari miliki. Barcode-nya sudah disediakan, silakan di-scan. Juga bagi yang ingin memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan misi atau pembangunan gereja juga ada nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Jadi kita akan memberikan persembahan. Sambil dipersiapkan, saya persilakan kita semua berdiri dan kita berikan persembahan kita. Kita mau naikkan pujian, api kemuliaan Tuhan tercurah atas setiap kita. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, bahwa api kemuliaan Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, setiap tempat demi tempat Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Yes, amin. Kepada dunia, bahwa Yesuslah Raja.
raja, segala raja, segala raja. Amin. Yesuslah raja, raja segala raja. Amin. Haleluya. Yes. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkaulah Yesus raja segala raja. Seluruh dunia akan menyembah kepada Engkau Tuhan. Dan kami gerejamu akan Engkau angkat Tuhan. Untuk kami memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk segala sesuatu yang telah Engkau percayakan pada kami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk apa yang Engkau percayakan pada gerejamu. Kau akan bangkitkan gerejamu untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan dalam diri kami lewat Kristus yang hidup dalam kami, sehingga kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sehingga kami bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga kami bisa memperhatikan Tuhan bukan hanya secara rohani tetapi juga materi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang Roh-Mu Tuhan yang terus menuntun kami untuk kami bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kalau kami bisa mempersembahkan pujian penyembahan kami kepada Engkau. Kami bisa mempersembahkan sebagian dari harta kami kepada Engkau Tuhan, sebagai persembahan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau berkenan menerima semua apa yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah Engkau menerimanya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus Tuhan, yang harum di hadapan Engkau, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan, yang kami berikan dari ketulusan hati kami Tuhan, dari sukacita kami Tuhan, dari damai sejahtera kami. Bukan dari kekurangan kami, tapi dari apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan itu Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di Kalimantan Timur Tuhan dan di Indonesia. Kami percaya bahkan di dunia ini Bapak, Kau akan berkati itu Bapak, pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu kepada Dia. Persembahkan dirimu kepada Dia untuk Engkau dipakai oleh Dia. Karena Allah akan memakai dirimu untuk Dia pakai untuk alatnya, sebagai penyembahannya bagi Dia dan sebagai kemuliaan bagi nama-Nya, supaya nama-Nya ditinggikan, dimasyhurkan di atas bumi ini. Ini hidup kami Bapa. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya Bapa. Kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Bapa, karena kami adalah milik-Mu sepenuhnya. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus itu. Kami sudah disucikan dan dibenarkan oleh darah-Mu. Oleh karena itu hidup kami adalah hidup untuk kebenaran-Mu, untuk pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Pakailah hidup kami Tuhan untuk itu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan kami Tuhan untuk melakukan kerajaan-Mu, apa yang kerajaan-Mu inginkan Tuhan. Supaya kami Tuhan menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Supaya Engkau dimasyhurkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ditinggikan Tuhan. Diagungkan Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, siapkan pakailah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Berkat-Mu Bapa, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan pertolongan-Mu Roh Kudus. Itu yang menyertai kami senantiasa. Menyertai roh kami, hidup kami, tubuh kami. Untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu di atas bumi ini sampai Engkau Yesus Kristus datang kembali. Di dalam satu nama-nama yang ajaib kami serahkan diri kami kepadamu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Amin. Tuhan berkati semuanya.